Tadi kita sudah mendengar penjelasan Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit soal detil penangkapan dan proses hukum para jenderal polisi yang membantu pelarian Joko Chandra. Setelah ini kita akan mengupas lebih dalam soal aroma intrik politik penangkapan Joko Chandra dan bagaimana institusi Polri bisa berbenah tidak berhenti mengejar buronan korupsi lainnya. Kita akan lanjutkan dialog dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam Bang Boyamin. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru. Selamat malam Bang Haris. Malam, Nana. Dan ada Pak Pongki Indarti, Komisioner Kompolnas. Selamat malam Pak Pongki. Mbak Pungki, Mbak. Oh Mbak Pongki, ya. Ya, Mbak Pongki langsung saja saya mau tanya ke Kompolnas, apa evaluasi Kompolnas? Ada 3 jenderal polisi yang membantu pelarian Joko Chandra. Tadi Pak Kabareskrim sudah memberikan janji dan juga komitmennya bahwa tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang ada yang tidak mau bertanggung jawab, silakan keluar dari Bareskrim Polri karena ini pertaruhan marwah dari Polri begitu. Ya, terima kasih Mbak. Kami melihat bahwa Polri sudah tegas, kemudian cepat dalam melakukan tindakan untuk memproses oknum 3 jenderal polisi. Jadi 3-3-nya sudah dicopot dan sekarang sedang dalam proses. Yang kita lihat BJPPU sudah diproses pidana. Dan kemarin dulu ya ada penangkapan Joko Chandra. Jadi saya rasa ini sudah kelihatan banget bahwa memang Polri serius dalam menangani kasus ini. Nah, seriusnya Polri ini harus kita kawal ketat supaya tindakan selanjutnya proses pemeriksaan Joko Chandra dan orang-orang yang diduga terlibat itu juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk yang anggota Polri misalnya tidak hanya berhenti pada etik dan disiplin, tapi juga pidananya dilanjut. Kemudian juga saya melihat ini sebagai momentum untuk menggelorakan kembali reformasi kultural Polri dan juga clean and good government. Saya sudah melihat bahwa Polri sudah on the right track di sini. Nah, saya harap juga institusi-institusi yang lainnya di mana oknum-oknum anggotanya terlibat ini juga harus melakukan tindakan yang sama. Oke, Mbak Pongki, Anda meyakini bahwa proses hukum terhadap para jenderal ini akan berlangsung fair dan juga transparan karena setelah Joko Chandra masuk, kalau kita lihat kasus-kasus yang melibatkan para jenderal polisi sebelumnya itu kemudian ya mengendap begitu saja. Anda meyakini bahwa ini akan fair dan juga transparan karena ini pertaruhan bagi institusi Polri begitu? Pasti, saya yakin ini pasti akan diproses dengan serius. Saya melihat keseriusan Pak Kapolri sejak awal dan kemudian juga Pak Kabareskrim dan ini juga menjadi perhatian dari publik masyarakat Indonesia dan juga mendapat perhatian khusus dari Presiden sehingga nggak mungkin kalau prosesnya diambangkan atau dibuat untuk menutup-nutupi. Saya rasa nggak mungkin. Ini Kompolnas juga mengawal proses ini sehingga kami yakin kedepannya akan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, saya mau ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, tadi kalau Mbak Pongki melihat Polri sudah serius memproses hukum 3 jenderal polisinya dan ini menjadi momentum untuk reformasi kultural Polri. Tapi kalau kita lihat salah satunya yang diproses adalah anak buah dari Kabareskrim begitu. Apakah kemudian ini hanya berhenti di situ saja atau Anda ataupun MAKI meyakini ada pihak-pihak lain petinggi kepolisian yang juga terlibat? Terutama terkait dengan NCB Interpol itu saya masih mencurigai karena apapun berasal dari sana. Justru Prasetyo Utomo itu kan hanya membikinkan surat jalan. Ya, betul. Justru NCB Interpol itu yang sangat aktif menyurati Kejaksaan Agung bertanya statusnya Joko Chandra. Sudah dijawab bahwa masih dibutuhkan dicekal dan DPO, tapi kemudian malah NCB Interpol itu membuat surat kepada imigrasi memberitahu bahwa red notice-nya sudah hapus dengan alasan tidak diperpanjang. Tapi kan Maria Pauline Lumowa tidak pernah diperpanjang, masih ada red notice-nya bisa ditangkap di Serbia. Jadi ini nampaknya yang justru harus di stressing itu adalah justru di NCB Interpol karena saya juga mendengar informasi bahwa
ada orang-orang yang berusaha memang melobi ke NCB Interpol untuk menghapuskan red notice, dan itu bahkan berawal dari Brigjen PU. Justru ini temannya meminta Brigjen PU untuk memperkenalkan dengan petinggi-petinggi yang ada di NCB Interpol, dan itu jelas misinya adalah untuk menghapuskan red notice, dan itu sudah proses, kemudian mengirim surat pada Jaksa Agung, surat Jaksa Agung tegas, tapi kok malah seperti surat jawaban Jaksa Agung itu dianggap kertas kosong gitu loh, bahwa tidak dijadikan pertimbangan, diabaikan, tetap melakukan penghapusan red notice, dan kemudian juga mengirim ke imigrasi gitu. Meskipun imigrasi nanti juga salah juga karena hanya berdasar pemberitahuan dari NCB Interpol, tapi cekalnya juga dihapus. Itu nanti justru itulah Kabar Eskrim dalam pengertian ini tadi kalau saya sempat bicara harus mengejar sampai imigrasi dan juga oknum Kejaksaan Agung yang juga bertemu Joko Chandra. Itu harus dipanggil sebagai saksi minimal dan nanti akan diminta keterangan. Dan tadi kalau tadi sudah dikatakan bahwa ada indikasi, ada dugaan aliran dana dan mengatakan akan juga sudah dilakukan penyelidikan, ya saya pantau nanti kalau tidak sampai jadi penyidikan ya saya gugat pra peradilan seperti biasanya, Mbak Riana. Oke, tapi berarti Anda meyakini ini tidak hanya berkaitan dengan 3 jenderal polisi yang sudah diproses, ini ada mafia ataupun kelompok-kelompok lainnya, ada pihak-pihak lain yang membantu begitu ya selama 11 tahun ini dan selama awal Juni pada saat dia pulang kembali ke Indonesia begitu ya. Ini tidak akan berhenti hanya di situ saja atau Polri harus mengejar begitu? Kalau mau lebih jauh lagi tahun 2009 itu kan hari ini putusan, kemarin Joko Chandra kabur dan itu pasti bahasa saya bukan hanya diduga, dia dapat bocoran bahwa dia akan divonis bersalah dan dia kabur ke Papua Nugini pakai pesawat pribadi. Justru harus sampai ke sana kalau memang mau bersih-bersih sekalian. Kalau tidak sampai ke sana ini artinya ya cuman seperti bakar sampah aja, mati ya sudah selesai kan itu kan. Jadi inilah yang saya sangat berharap betul kemudian Kabar Eskrim itu tadi menunjukkan komitmennya, retorikanya bahwa akan melakukan penegakan hukum, maka penegakan hukum itu siapapun yang terlibat, siapapun yang diduga terkait, maka harus dilakukan proses. Soal bukti nanti ya itu otomatis memang harus kepandaian penyidik untuk mendapatkan alat bukti dan kemudian menetapkan tersangka. Dan saya yakin ini sebenarnya kalau mau itu pasti mampu gitu loh. Karena kemampuan itu sudah ada, undang-undangnya sudah ada. Seperti pengambilan Joko Chandra ini kan sebenarnya sederhana aja. Kalau memang mau, otomatis bisa dibawa pulang kan gitu loh. Hanya butuh serius, sungguh-sungguh dan mau. Kalau kemampuan saya yakin ada kok. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa biasa tukar-menukar teroris, narkoba, dan perdagangan orang juga. Dan kemudian waktu itu pertukaran berkaitan dengan kapal yahnya 1MD di Jolo gitu kan. Jadi saya paham persis lah proses-proses. Dan memang ini agak sedikit terbantu dengan hari Selasa kemarin itu Najib Rajak diputus bersalah. Dan padahal Najib Rajak itu adalah teman dekatnya Joko Chandra. Sehingga ini membuat lemah posisi orang yang melindungi. Dan ini ya saya yakin ada cerita yang banyak kalau mau dirunut. Tapi ini tidak perlu kita, inilah nanti sambil jalan lah. Yang penting apapun ini bahasa saya soal penangkapan ini ya kita apresiasi bahwa saya sebelumnya itu seperti dituduh orang menghantam Kabar Eskrim supaya tidak jadi Kapolri dengan mengungkap keberadaan surat jalan. Nah sekarang kemarin saya sampai keceplosan begitu. Wah ini layak jadi Kapolri. Oke, nanti kita sampai, tahan dulu Bang Boyamin, nanti kita akan sampai ke sana. Saya mau tanya ke Mas Haris. Mas Haris, apakah Anda meyakini bahwa ini akan menjadi momentum bagi Polri untuk bersih-bersih institusinya dan proses hukum terhadap para jenderal yang terlibat ini akan berlangsung adil dan juga transparan? Jangan dijawab dulu Mas Haris, kita akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali, jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Bang Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, kemudian ada Bang Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru, dan Mbak Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Saya mau ke Mas Haris. Mas Haris, tadi Mbak Pungki dan juga Bang Boyamin sangat yakin, terutama Mbak Pungki ya dari Kompolnas meyakini bahwa Polri sudah serius memproses hukum 3 jenderal polisi. Ini reformasi kultural Polri dan kemudian proses hukumnya akan berjalan adil dan juga transparan. Tapi Bang Boyamin meminta agar ini kemudian ditelusuri, tidak hanya berhenti di 3 jenderal polisi ini saja. Ini menjadi momentum bersih-bersih, butuh keseriusan. Anda percaya itu akan dilakukan oleh institusi Polri?
Ini kalau lihat kasus Joko Chandra, perspektifnya bukan hanya sekedar bersih-bersih di institusi Polri. Karena Polri, Polisi Republik Indonesia itu kalau lihat di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu mandatnya penegakan hukum. Kasus Joko Chandra ini jelas merupakan soal pelanggaran hukum ya, bukan cuma soal dugaan kasus pidananya yang diputus pada tahun 2009, tetapi juga kaburnya dan menghilangnya hingga ditangkapnya tadi malam itu juga ada berbagai kasus pidana lagi. Nah, untuk itu penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kabar Eskrim itu bukan sekedar untuk kasus yang 2009 saja untuk eksekusinya, tetapi juga untuk berbagai dugaan tindak pidana dalam tuntutan atau rentetan proses kaburnya tersebut. Saya setuju dengan Mas Bonyamin tadi, harus dibongkar kalau memang serius gitu. Saya khawatir ini hanya sekedar bersih-bersih di dalam. Mohon maaf tadi kalau Mbak Pungki melihatnya ke internal Polri, ya memang itu memang tugas mandatnya Kompolnas. Tapi kalau saya sama Mas Bonyamin mungkin melihatnya bukan sekedar Polri, tetapi soal penegakan hukumnya. Nah, saya setuju sama Mas Bonyamin tadi dalam konteks begini. Contoh gampang, Joko Chandra itu kabur dari Halim. Dulu siapa yang memfasilitasi di Bandara Halim? Itu bandara itu kan bukan kayak warung rokok yang siapapun boleh mampir. Pesawat yang juga berhenti di situ, tinggal landas dari situ, semua ada laporannya. Di National Geographic itu suka ada laporan investigasi pesawat kalau kecelakaan. Jadi kalau cuma mau investigasi siapa yang ngasih izin pesawatnya berangkat, penumpangnya manifestnya siapa, itu bisa diungkap. Apalagi yang mimpin seorang Kabar Eskrim. Nah, kalau yang kayak begini-begini nggak diungkap, ya ini nanti dilihat orang hanya sebagai showcase aja menjelang TB1, menjelang running pemilihan Kapolri gitu. Apalagi rumors bahwa ada 2 atau 3 Kapolri selama ini itu masih hidup di luaran gitu kan. Kalau Anda tanya sama Pak Idam gitu ya pasti dia nggak jelas. Tapi juga Pak Idam sebulan lalu di hari peringatan Bayangkara juga ngomong kan, di dalam itu ruwet ada berbagai macam hal gitu. Nah, saya pikir itu tidak salah satunya mungkin ya dugaan saya itu juga mungkin karena memang pertarungan menuju TB1 ini yang menghangat, dan ini sudah umum membongkar atau menggunakan kasus itu dalam rangka running menuju sebuah jabatan itu kan di negara-negara kayak Indonesia ini memang pola yang digunakan dalam dunia politik. Nah, jadi balik ke pertanyaan Nana tadi, apakah saya yakin? Saya harus tidak yakin supaya dijawab oleh Pak Listio, oleh Pak Idam, bagaimana follow up-nya, bukan hanya sekedar 3 brigjen, 3 jenderal bintang 1 yang dibawa-bawa. Saya nggak yakin juga. Saya juga tahu beberapa pejabat di Mabes yang saya pikir kalau udah bintang 1 itu punya banyak anak buah. Jadi kalau dituduh misalnya Brigjen Pras yang katanya Pak siapa itu purnawirawan pernah ngomong, wah ini yang bertanggung jawab, dia yang ngetik, dia yang apa, nggak mungkin. Masa urusan kayak begini. Kalau kita runut ke belakang, pakai logiknya tadi Mas Bonyamin, ini bukan mendadak orangnya tiba-tiba ketangkep ada pemalsuan dokumen dan lain-lain, bukan. Bahkan saya dalam kronologi soal Joko Chandra di 11 tahun terakhir ini, dia itu sempat menikmati ketika tadi itu yang dibilang bahwa dia red notice-nya tidak diperpanjang, itu diketahui oleh Menko Polhukam sebelum Pak Mahfud, yaitu Wiranto, Jenderal Purnawirawan Wiranto, dan pernah memanggil Jaksa Agung waktu itu yaitu Prasetyo untuk mencabut nama Joko Chandra dari daftar. Jadi artinya memuluskan Joko Chandra masuk ke Indonesia ini adalah gawe yang sangat sistemik, yang sangat sistematis. Ada orang-orang yang menghubungkan pada sejumlah pejabat-pejabat negara. Bayangkan Menko Polhukam bisa membicarakan, Jaksa Agung bisa membicarakan. Jadi kalau ada Brigjen Pas dan 2 Brigjen lagi, ini mereka ini justru menurut saya korban di antara para pelaku. Korban di antara para pelaku begitu ya.
korban di antara para pelaku yang berlindung, kalau pakai bahasanya Munir, bersembunyi di ketek kekuasaan. Oke, ini berarti sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa ada mafia hukum memang yang melindungi Benar. Joko Chandra selama ini. Setuju. Anda setuju dengan itu ya? Untuk kali ini saya setuju sama Pak Mahfud. Mafia hukumnya hanya ada di internal kepolisian atau memang ini sudah menjadi Mafia hukum tuh semuanya ada di ketiak kekuasaan seperti yang tadi Anda sampaikan, Mas Haris? Benar. Mafia hukum itu nih seperti ini nih. Dia ini mafia hukum itu Anda nggak bisa bilang dia ada di institusi mana. Oke. Dia itu seperti punya agent ya yang bisa mengconnecting ke Polri, ke Kejaksaan, ke imigrasi, ya kan, ke bandara dalam kasus Joko Chandra nih ya. Saya pakai analogi kasus Joko Chandra. Itu ada hal-hal seperti itu. Jadi dia punya akses-akses yang bisa ngatur ke sana kemari secara proporsional untuk mendesain, mendevelop alurnya seperti apa. Nah ini yang kita kadang-kadang terjebak hanya melihat pada satu institusi. Makanya tadi saya bilang, jangan hanya melihat pada 3 brigjen. Harus melihat ini pada dugaan tindak pidana yang lebih luas. Seret itu orang imigrasi, orang kejaksaan. Kalau perlu panggil itu Wiranto, kenapa dia dulu meminta Jaksa Agung Prasetyo untuk mencabut nama ini, cari manifest yang dulu dilengkapi ketika Joko Chandra charter pesawat di Halim. Ini harus semua diungkap. Oke, Mas Haris, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi Anda sudah membuka sedikit soal kotak Pandora, ada intrik politik menuju suksesi ke TB1 atau perebutan kursi Kapolri. Nanti kita akan tanya ke Mbak Pungki dari Kompolnas dan juga Bang Boyamin, apakah juga sama pendapatnya dengan yang tadi sudah dibuka oleh Mas Haris. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Karena waktu kita tidak banyak, saya mau langsung ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, tadi Mas Haris sudah membuka sedikit apa yang ingin saya tanyakan sebetulnya, bahwa kalau ini tidak diusut seluruhnya, ini hanya akan menjadi showcase jelang suksesi TB1, dan rekan Anda, Bang Andrea Pulungan, juga sudah menyebutkan bahwa kasus pelarian Joko Chandra berhubungan dengan suksesi Kapolri. Anda mencium aroma intrik politik yang sama, Mbak Pungki? Tidak terlalu jauh. Jadi kalau kasus Joko Chandra ini kan sejak 2009 ya, dia pelarian dan itu melibatkan berbagai macam institusi. Saya lebih setuju ini adalah bagian dari mafia peradilan dan justru masih perlu adanya clean and good governance gitu loh. Jadi kita perlu lagi gelorakan seperti ini. Jadi reformasi jangan kemudian kita lupakan ayem, terus kemudian mafia peradilan itu dilupakan dan kemudian dibuat seolah-olah ini kasus-kasus yang lain. Nah kalau misalnya disederhanakan kasus suksesi, ini kan merendahkan Maki ini, merendahkan Mas Bonyamin ini. Gimana? Dan masyarakat juga kalau mau lapor jadi takut gitu ketika kemudian nanti diduga ini bagian dari orang-orang yang mau bikin ribut dan sebagainya. Nah yang memang harus dilihat adalah dalam kasus ini saya melihat Polri sudah on the right track. Nah kemudian bongkar ini hal-hal yang busuk itu. Jadi tidak hanya melibatkan oknum di tubuh Polri, tetapi juga dari institusi-institusi yang lain. Saya melihat selama ini ya yang terlihat tegas dan keras ya Polri, yang lain mana gitu. Jadi Polri udah lari sprint, institusi lain masih jalan santai. Itu yang saya ingin ungkap. Oke Mbak Pungki, tapi menurut Anda siapa yang diuntungkan dengan berhasil dibawa pulangnya Joko Chandra? Itu menyelamatkan muka Indonesia loh, malu loh kita kalau seperti itu. Artinya kita memang harus melakukan segala macam upaya dan itu menjadi tanggung jawab semua aparat penegak hukum, terutama yang menjadi eksekutor dari buronan Joko Chandra untuk membawa dia pulang. Jadi ini nggak bisa dikatakan ini bagian dari show of force atau bagian dari satu tontonan yang kemudian ada ujung yang ingin diraih. Nggak bisa seperti itu. Ini kan teori konspirasi yang kadang kita juga akan tersesat kalau misalnya kita menganut teori-teori seperti itu. Saya mau tanya ke Bang Boyamin. Bang Boyamin dalam wawancara dengan salah satu stasiun
stasiun TV lain Anda sempat keceplosan memuji bahwa Kabar Eskrim cocok menjadi Kapolri. Ini bagaimana? Tadi sudah dibuka sebetulnya oleh Mas Haris. Kalau misalnya tidak diusut dengan serius, ini hanya akan menjadi showcase saja menuju suksesi TB1. Satu, bahwa dulu itu kan ketika saya membongkar surat jalan segala macam, ada yang kemudian ngomong copot Kapolri, copot Kabar Eskrim. Nah, seakan-akan saya bagian dari proses itu gitu, bahwa kemudian dalam rangka untuk mengeliminasi orang-orang gitu kan, satu orang atau dua orang jadi calon Kapolri. Nah, ketika ini ada keberhasilan begini, ya saya untuk membedakan itu bahwa saya tidak terkait dengan suksesi, bahwa dulu begitu, sekarang bahwa saya kalau berhasil ya layak jadi Kapolri. Tapi harus diingat dalam undang-undang kepolisian itu kan bahwa Kapolri bisa diperpanjang oleh Presiden sampai umur 60 tahun. Justru kalau ini nanti dengan ketegasan seperti ini Pak Idam Aziz malah diperpanjang 2 tahun atau minimal 1 tahun, mau apa? Gitu loh. Jadi saya ini politisi Orde Baru, tahun 97 sudah jadi DPRD. Jadi saya ingin menjauhkan diri dari politik-politik praktis seperti ini, dukung-mendukung atau menghambat orang. Maka ya saya mengimbangi awal bagian dari proses saya membongkar surat jalan ini dianggap bagian dari akan menghancurkan karier satu orang, dua orang begitu. Nah, maka ketika ini berhasil ya saya imbangi dengan begitu sehingga saya terbebaskan dari intrik-intrik itu. Tapi saya imbangi lagi satu lagi bahwa bisa aja Presiden memperpanjang Pak Idam Aziz menjadi umur 60 tahun atau minimal 1 tahun. Karena undang-undang kepolisian boleh itu kok. Jadi ini sangat lucu kalau sekarang ini suksesi TB1 atau Kapolri, bisa aja. Mbak Pungki itu tahu kok undang-undang kepolisian bisa diperpanjang sampai 60 tahun. Gitu. Jadi ini menangkap penjahat ini biasa aja sebenarnya. Yang luar biasa itu ketika malah ada polisi yang melindungi buron dan membikinkan surat jalan. Itu yang harus dibongkar, dan imigrasi dan juga red notice juga, dan kemudian dulu waktu kabur itu loh Riana. Dan juga ada oknum Jaksa Agung yang bahkan menemui dan diduga juga barangkali paling tidak dapat gratifikasi. Itu yang harus dibongkar habis. Oke, Mas Haris, karena waktu kita tidak banyak, tadi Mbak Pungki membantah mengatakan bahwa terlalu jauh karena ini hanya soal mafia peradilan dan ini merupakan teori konspirasi. Dan tadi Bang Boyamin juga sepakat bahwa ini tidak ada kaitannya karena memang membawa pulang buron itu merupakan tugas dari Polri. Anda kenapa kemudian memiliki pandangan ini ada kaitannya dengan intrik politik suksesi TB1? Begini, saya bisa setuju dengan Mbak Pungki, dengan Mas Bonyamin juga saya bisa setuju. Kalau memang diungkapnya secara menyeluruh tadi sampai bongkar siapa yang bawa lari dia 11 tahun yang lalu. Tetapi kalau hanya mengadili 3 brigjen saja dan berhenti hanya kalau cuma pempidana yang tiga jenderal itu saja, menurut saya memang ini jadi mainan internal. Harusnya pendekatannya melihat kaburnya Joko Chandra itu sebagai sebuah peristiwa pidana dan ditariknya dari kapan dia kabur. Begitu. Karena kalau dia hanya membersihkan 3 orang saja, menjemput saja, ya di satu sisi boleh ada orang yang mendukung Mbak Pungki bilang ini kan memang tugasnya Kabar Eskrim, tugasnya polisi. Tapi kalau saya mau bilang ya harus diungkap lebih jauh. Kalau sampai Kabar Eskrim yang menjemput dengan mencarter pesawat, artinya ini serius, dan keseriusan sampai jemput ke Malaysia itu juga harus serius dalam konteks historis membongkarnya. Kalau ini semua tidak dilakukan, ya ini memang nanti akhirnya jadi showcase menjelang TB1. Suka nggak suka orang bacanya seperti itu. Nah sekarang begini loh, kalau misalnya tidak dibantah, tidak dijalankan tugas penegakan hukumnya, lalu ini dianggap sebagai showcase saja, akhirnya ini kejebak pada permainan yang seperti biasanya menggunakan kasus. Mas Haris, sayang sekali waktu kita sudah habis. Bang Boyamin dan juga Mbak Pungki, semoga Polri bisa menjadikan ini momentum untuk membersihkan institusinya dan tidak berhenti pada 3 jenderal, tapi bisa mengungkap siapa-siapa saja aktor-aktor kekuasaan yang memang melindungi Joko Chandra sehingga kepercayaan publik bisa kembali ke institusi Polri dan juga penegak hukum lainnya. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.